Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan Zuhur pada siang hari ini. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya, kami berterima kasih kepada Pak Dosen karena telah memberikan kami tugas kelompok yang berjudul gangguan darah atau hemolisis. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama, Jasmine Fadia Wahid dengan NIM 01A120-169. Selanjutnya, Merlin Delta dengan NIM 01A120-177. Miftahul Jannah 01A120-178. Minar Saramia 01A120-224. Mutiara Wardatul Jannah sendiri O1A120-183, Nita Saputri O1A120-187, Nur Anissa Febriana O1A120-188, Nur Nafria Baharun O1A120-191, Wode Dewi Nur Aziza O1A120-227, Wode Juliati Nur O1A120-214, Wode Aisyah Fea O1A120-216, Wode Vanessa Amelia O1A120-212, Ulan Dwi Hijriah O1A120-218, dan Air O1A120-221. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Miftahul Jannah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu apa itu darah. Darah adalah jaringan penghubung yang memungkinkan adanya komunikasi antar sel dalam tubuh dan dengan lingkungan seperti membawa oksigen, zat-zat gizi, sekresi hormon, dan lain-lain. Jumlah volume darah adalah 7% dari berat badan, berlaku untuk pria, sedangkan pada wanita jumlahnya lebih sedikit. Bagian darah terdiri dari plasma 55% dan sel darah 45%. Yang kedua itu fungsi darah. Yang pertama itu mengedarkan sari makanan dan hormon. Darah merupakan cairan yang selalu mengalir dalam tubuh manusia dan menyebarkan sari-sari makanan yang dibawanya dari serapan oksigen maupun dari beberapa vitamin, protein, dan karbohidrat yang kita dapatkan melalui makanan yang kita konsumsi. Tak hanya sekedar mengedarkan sari makanan dan dibawa ke seluruh tubuh, ternyata darah juga membawa hormon yang masuk. Hormon ini diperoleh karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar maupun dari dalam diri manusia. Yang kedua itu mengangkut oksigen. Oksigen yang didapatkan dari menghirup udara bebas di luar sana, kemudian ditangkap melalui hidung dan kemudian melalui cara kerja hidung disaring dengan bulu hidung, setelah itu akan masuk ke pembuluh darah. Melalui pembuluh darahlah darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari menghirup udara sampai ke jantung. Setelah itu dari jantung akan disebarkan ke seluruh tubuh. 3. Menyerang kuman atau bakteri yang masuk. Fungsi darah lainnya sebagai pengaktif metabolisme dan ada sel-sel yang menjaga metabolisme tubuh kita. Ada sel darah merah dan juga sel darah putih. Sel di sini akan menyerang kuman atau benda asing yang masuk ke dalam aliran darah manusia. Bila sel darah itu berhasil melawan benda asing tersebut, maka kita tidak akan terserang penyakit. Namun sebaliknya, jika sel darah tidak sanggup untuk melawan benda asing itu, maka tubuh akan terserang penyakit. Dan yang keempat itu menyembuhkan luka. Bagian darah yang disebut
Trombosit adalah bagian darah yang sangat berperan dalam penyembuhan luka yang ada di bagian kulit ari kita. Trombosit akan mengeluarkan zatnya dan bergabung dengan vitamin K untuk membentuk darah agar darah menjadi beku. Setelah darah membeku, maka trombosit dengan perlahan akan berusaha menutupi luka yang berada di kulit ari kita. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari materi pertama. Selanjutnya pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Hijriah. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu struktur dan fungsi komponen darah pada eritrosit. Next. Baik, struktur dan fungsi eritrosit. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav dengan diameter sekitar 7,5 nanometer. Diameter eritrosit dalam keadaan normal 7,5 sampai 8 nanometer mampu mengalami deformasi pada saat melalui kapiler yang bahkan berdiameter 3 nanometer. Eritrosit juga bersifat fleksibel sehingga memungkinkan eritrosit berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Eritrosit tidak memiliki inti atau organel sel yang lain. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Kandungan hemoglobin dalam eritrosit inilah yang menjadikan darah berwarna merah. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafria Baharun dengan NIM 01A120-191. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh materi kedua. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dari struktur komponen darah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini juga disebut sebagai eritrosit. Nah, jenis sel ini itu paling melimpah di dalam darah. Eritrosit ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain. Eritrosit juga ini mengangkat karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Eritrosit juga penting dalam menentukan golongan darah manusia. Golongan darah ditentukan oleh ada atau tidaknya pengenalan tertentu pada permukaan sel darah merah. Pengenal ini juga disebut dengan antigen, membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali jenis sel darah merahnya sendiri. Nah, di dalam eritrosit ini itu terkandung enzim karbonik anhidrase yang merupakan enzim yang memiliki fungsi yakni meningkatkan kecepatan di dalam mengatalisis suatu reaksi reversibel antara karbon dioksida serta air untuk dapat atau bisa membentuk asam karbonat H2CO3 itu beberapa ribu kali lipat. Nah, eritrosit ini juga itu memiliki fungsi di dalam pelebaran pembuluh darah. Mekanisme ini bisa atau dapat terjadi disebabkan karena adanya senyawa S-nitrosotiol yang dilepaskan di saat Hb mengalami terdioksigenerasi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi ketiga. Selanjutnya pemateri keempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wadia Syafia dengan NIM O1A1202116. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hemolisis.
Hemolisis adalah kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Hemolisis terlihat sebagai warna kemerahan pada serum atau plasma. Hemolisis dapat digolongkan menjadi hemolisis ringan, sedang, dan berat. Hemolisis dapat dideteksi secara visual dan penting untuk memperkirakannya dengan analisis langsung. Mekanisme hemolisis. Hemolisis berarti pemendekan kemampuan hidup eritrosis. Keadaan ini dikompensasi oleh peningkatan eritropoietin untuk meningkatkan eritropoiesis. Sumsum tulang dapat meningkatkan pembentukan eritrosit 5-6 kali sebagai kompensasi terhadap usia eritrosit yang memendek menjadi 20-30 hari. Jika sumsum tulang tidak dapat mengkompensasi, terjadi anemia hemolitik. Faktor kongenital dan didapat saling berinteraksi. Oleh sebab itu, kelainan yang diturunkan seperti defisiensi glukosa 6 sampai fosfatehidrogenase glukose 6 fosfatdehidrogenase G6PD hanya akan muncul setelah sel terpapar dengan stres oksidan yang tidak biasa. Pada hemolisis juga terdapat dua mekanisme utama penghancur eritrosit pada anemia hemolitik. Mungkin terdapat penghancuran eritrosit berlebihan oleh sistem RE, hemolisis ekstravaskular, atau eritrosit dapat dihancurkan langsung dalam sirkulasi pada suatu proses yang disebut sebagai hemolisis intravaskular. Mekanisme yang mendominasi tergantung pada patologi yang terlibat. Pada hemolisis intravaskular dibebaskan hemoglobin bebas yang dengan cepat menjenuhkan haptolobin plasma dengan hemoglobin bebas yang berlebih dan difiltrasi oleh glomerulus. Jika kecepatan hemolisis mensaturasi kapasitas reabsorpsi tubulus ginjal, hemoglobin bebas memasuki urin dan dengan dilepaskannya besi, tubulus ginjal menjadi terisi hemosiderin. Methemalbumin dan hemopeksin juga terbentuk dari proses hemolisis intravaskular. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri keempat. Selanjutnya pemateri kelima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Anissa Febriana dengan NIM O1A1201188. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kelainan atau gangguan pada sel darah merah. Kelainan atau gangguan pada sel darah merah di sini pertama ada polisitemia. Polisitemia ini adalah gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit terlalu berlebihan, di mana hal ini dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi, atau pengaruh ketinggian. Akibatnya berkurangnya aliran darah, penyumbatan kapiler, dan peningkatan ketebalan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada thalassemia. Thalassemia adalah penyakit keturunan yang banyak ditemukan pada orang Afrika, Mediterania, dan juga Asia termasuk Indonesia. Angka pembawa sifat penyakit ini di Indonesia berkisar antara 3-10%. Artinya 10 dari 100 orang Indonesia adalah pembawa sifat penyakit ini, atau pembawa sifat yang disebut dengan thalassemia minor. Mereka tidak pernah memperlihatkan gejala yang berarti, hanya saja dapat diperiksa HB mereka umumnya di bawah nilai yang normal, di mana anak penderita thalassemia ini membutuhkan transfusi seumur hidup yang disebut dengan
segala resiko transfusi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri kelima. Pemateri selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Waode Jumiatinur, NIM 01A1202114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Anemia yaitu kondisi rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar normal, yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Klasifikasi menurut etiologi anemia yaitu kehilangan sel darah merah terjadi karena pendarahan yang disebabkan oleh penyebab-penyebab utama seperti sel cerna, uterus, hidung, dan luka yang akut kronik. Dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12 sampai 17 gram per 100 ml. Pada penderita anemia, jumlah eritrosit sedikit atau tidak memiliki cukup hemoglobin. Anemia dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari beberapa kategori. Untuk penguraiannya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari ke-6. Selanjutnya saya silakan kepada pemateri ke-7. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang pertama, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi karena laju kerusakan eritrosit meningkat. Hemolisis adalah pecahnya sel darah merah. Penyakit ini umumnya menyebabkan eritrosit mudah pecah oleh berbagai sebab, dapat akut atau kronik. Anemia hemolitik akut umumnya disebabkan oleh gigitan binatang seperti ular atau sengatan lebah. Anemia hemolitik dapat disebabkan oleh untuk membentuk eritrosit, seperti kekurangan enzim G6PD atau adanya kelainan membran atau dinding eritrosit. Penyakit-penyakit ini umumnya diturunkan dari orang tua. Yang kedua, anemia gizi. Anemia yang penyebab utamanya adalah kekurangan zat nutrisi, terutama zat besi. Zat besi bisa terdapat pada bahan makanan hewani, yakni daging dan hati. Gejala-gejala umum dari anemia adalah tampak pucat, lemas, dan lesu. Suplemen zat besi dalam makanan dapat membantu mencegah anemia jenis ini. Yang ketiga, anemia perniciosa. Anemia perniciosa adalah bentuk lain dari anemia gizi. Saluran pencernaan tidak mampu menyerap cukup vitamin B12 yang penting untuk perkembangan sel darah merah. Tanpa vitamin B12, sel darah merah yang belum matang cenderung menumpuk di dalam sumsum tulang. Suplemen vitamin dan atau suntikan vitamin B12 adalah pengobatan yang efektif. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari pemateri ke-7. Selanjutnya pemateri ke-8, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Waode Dewi Nur Azizanunsya dengan NIM 01A1202227 selaku pemateri ke-8. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri ke-7. Langsung saja yang keempat, anemia aplastik. Adanya kelainan atau kerusakan pada pabrik pembuat sel darah merah sehingga tidak dapat memproduksi ketiga komponen darah dengan baik.
Sehingga bagi penderita anemia plastik harus selalu memperoleh suplai darah melalui transfusi. Transplantasi sumsum tulang adalah salah satu pilihan untuk mengobati kondisi ini. Yang kelima, anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan penyakit keturunan. Penderita anemia sel sabit, eritrositnya memiliki bentuk abnormal, yaitu bentuk sabit dengan hemoglobin abnormal dan tidak dapat membawa oksigen yang cukup. Eritrositnya rapuh, mudah merobek ketika mereka melalui kapiler yang sempit. Akibatnya, eritrositnya jauh lebih sedikit dari biasanya dan mengakibatkan gejala anemia. Kedua orang tua harus membawa penyakit sel sabit sehingga anak akan menderita anemia sel sabit. Variasi keparahan mengakibatkan kematian belum usia 30 untuk kasus ringan tanpa gejala. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-8. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu darah merupakan jaringan penghubung yang memungkinkan adanya komunikasi antar sel dalam tubuh dan dengan lingkungan seperti membawa oksigen, zat-zat gizi, sekresi hormon, dan lain-lain. Oksigen yang diangkut dari paru-paru lalu diedarkan dan mengangkat karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru adalah fungsi dari eritrosit. Hemolisis disebabkan karena kerusakan membran sel darah merah sehingga terjadinya pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Gangguan pada sel darah merah diantaranya adalah polisitemia, talasemia, dan anemia. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.